Alhamdulillah jamaah, hari ini kita sedang membahas tema minjem doang pas ditagih ngilang. Masya Allah, dari tadi kita sudah membahas tentang bagaimana adab dalam meminjamkan uang atau menagih hutang yang belum dibayar oleh orang yang hutang. Nah sekarang nih masih ada pertanyaan saya yang belum dijawab oleh guru kita Habib Nabil. Nah sekarang saya mau ulangi nih, pertanyaannya gini Bib. Yang tadi tuh kalau misalnya kita meminjamkan uang, tapi ini berupa emas nih misalnya. Terus emasnya itu dijual seharga 1 juta. Nah beberapa tahun kemudian harga emas nih misalnya udah naik, tapi dia mengembalikannya dengan harga yang sama waktu dia minjem. Nah ini bagaimana nih hukumnya Bib? Mohon penjelasannya Bib. Baik, izin Ustadz Ahmad, Ustadz Syam, Mas Mikdad, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama adalah di dalam kita membayar hutang, itu yang paling tepat adalah hutang emas dibayar emas. Hutang uang dibayar uang, hutang mobil dibayar mobil, hutang baju dibayar baju dan seterusnya. Itu yang paling afdal, ya. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita pinjam uang, pinjam emas lalu kemudian kita bayar dengan uang? Yang pertama adalah para ulama menyatakan ada satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu an itu membeli unta, lalu dia bayar dengan dirham, lalu kemudian dia tidak menyelesaikannya. Berapa waktu kemudian dia bawa dinar emas, lalu kemudian dia tukar dengan dirham. Sama Rasulullah SAW itu dibolehkan. Apa yang bisa diambil? Para ulama menyatakan kalaupun kita tidak mampu membayar emas itu dengan misalnya emas juga, maka misalnya kita ingin bayarnya dengan uang, maka jangan disyaratkan di awal, ya. Jadi kata para ulama dikatakan ya bahwa man qarada wa jarra naf'an fahuwa ar-riba, ya, idza kana mushtaratun, ya. Barang siapa yang melakukan hutang piutang lalu kemudian dia mengambil manfaat dari itu, ya, maka itu disebut riba, ya, kalau disyaratkan. Misalnya apa? Saya pinjam uang 1 juta, lalu orang yang ngutangin bilang, boleh, tapi nanti dibayar dengan harga emas ya. Nah itu namanya riba nasi'ah, ya, dan itu dilarang di dalam syariat. Jadi tadi kembali kepada hutang piutang itu paling baik adalah kalau emas bayar emas, uang bayar uang, ya. Kalaupun misalnya saya tidak bisa beli emas pada saat itu lalu pakai uang, maka dibayar dengan uang pada saat kita bayar, ya. Dan tidak boleh disyaratkan di awal. Ada yang bilang begini, Bib, tapi dia rela. Enggak, tetap tidak boleh di dalam syariat, ya. Jadi relanya si orang yang berhutang tidak menghilangkan ribanya, ya. Kalau ditanyakan, ya kenapa begitu, Bib? Karena di dalam Islam itu akad itu jelas. Hutang piutang, maka itu hutang piutang. Enggak boleh dijadikan manfaat, ya, bisnis. Oh nanti utang sekian lalu dibayar segini, nanti saya tambah, enggak boleh begitu. Boleh nggak Beb saya hutang begini lalu pada saat membayar saya tambahi? Boleh kalau tidak ada akad di awal, ya. Terus yang misalnya bilang, wah terus saya kalau begitu saya nggak mau ngutangin, nggak ada untungnya. Ya enggak apa-apa, jangan utang. Kalau mau untung namanya mudharabah atau musyarakah atau baik bitaman ajil, itu jelas di dalam syariat, ya. Nah jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, lalu kemudian saya ingin menyampaikan bahwa yang adab bagi orang yang berhutang itu apa? Yang pertama adalah kalau kita berhutang, kita yakin, harus yakin bahwa kita mampu bayar, ya. Kalau tidak, tidak boleh itu di dalam syariat. Yang kedua, hendaknya menyegerakan membayar. Ya, tanggal sekian kita sudah mampu, segera, karena belum tentu kita mampu bayar. Lalu yang terakhir adalah jangan kita menunda-nunda atau lari dari pembayaran. Demikian Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi catatan untuk kita semua bagi yang ingin berhutang atau mengutangi. Jadi apalagi yang mau ngutang itu harus melihat kapasitas diri sendiri ya. Kalau kita minjam uang misalnya 10 juta, nah apakah kita mampu untuk bayarnya? Kalau kira-kira nggak mampu, lebih baik jangan kurangi nominalnya ya Bib ya. Yang kira-kira dia sesuai misalnya gaji per bulan dia berapa, oh saya mungkin bisa bayar hutangnya segini dalam jangka waktu segini. Masya Allah, luar biasa. Yang parah itu
utang tapi niat nggak mau bayar. Nah itu, Bib, itu yang bahaya, itu memang udah ngutang, dia memang niat untuk ghosting, untuk menghilang, itu yang bahaya, nggak boleh ya jamaah ya. Baik, ini luar biasa bicara soal hutang, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Nah kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk nonton tayangan berikut ini dulu. Silahkan. Maksudku, udah 3 bulan ini aku nungguin kabar dari kamu. Tujuanku aku cuma nagih uang yang pernah kamu pinjam ke aku dulu kok. Hah? Emang berapa sih uang kamu sama aku, man? 4 bulan lalu kamu pinjam 700.000 sama aku kan kok? Ya elah, 700.000 doang, pakai ditagih-tagih. Iya kok, soalnya uang yang kamu pinjam kemarin sangat berarti buat aku kok. Rencana mau aku gunakan untuk modal usaha yang sudah tertunda 4 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Nah ini juga nih banyak kasus seperti ini yang minjem uang ini terkadang menganggap yang punya uang, yang punya apa yang dipinjemin ini ngerasa dia mah orang kaya, dia mah nggak usah dibayar juga aman-aman aja. Padahal kan namanya hidup ya, kadang ada di atas, ada di bawah. Jadi barangkali orang yang minjem ini bukan karena dia berlebih, tapi karena memang dia ingin menolong. Nah ini catatan nih. Sekarang makanya saya mau nanya nih, dari tadi kan kita bahas bagaimana adab cara membayar hutang, terus bagaimana kalau misalnya kita ngutangin. Nah sekarang saya pengen nanya hukum atau apa sih yang akan didapat untuk orang-orang yang tidak membayar hutang atau menghilang atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang. Nih bagaimana nih penjelasannya? Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik guruku Ustaz Ahmad Khan, Ayahanda Habibana Habib Nabil, kemudian Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi nih Mas Mikdad, ada yang mengatakan, oh nggak usah dibayar lah orang kaya ini, orang mampu ini. Nah itu dia Ustaz. Yang lebih parah kalau dia nggak ngomong gitu. Kan mending kalau dia ngomong, bro gua nggak usah bayar ya, kayaknya lu masih ada duit deh. Nah itu kalau ngomong ya kita masih mikir-mikir, ya udahlah ya kalau kita masih mampu, antasaddaqu khairul lakum. Kalau disedekahkan lebih baik untuk kita. Ya udah gua anggap sedekah kalau lo izin gitu. Kalau lo minta, misalnya dia minta, bro gua kayaknya nggak sanggup deh buat bayar deh. Kayaknya gua nggak sanggup. Nah kadang-kala kita ada rasa iba, rasa kasihan gitu ya. Udah nggak usah bayar kalau gitu, orang kita udah kayak saudara. Nah mungkin masih ada seperti itu ya, mungkin ada kebaikan dalam diri kita, udah hitung-hitung sedekah lah. Kalau orang yang ngutang tadi ngomong, nah ini masalahnya ada yang nggak ngomong emang nggak ngomong loh gitu, dia minta untuk disedekahin atau dia minta keikhlasannya, tidak ngomong, bahkan langsung menghilang begitu saja. Nah kalau ada orang yang seperti ini, dia sengaja berhutang lalu dia tidak membayarkannya, apalagi berniat untuk tidak membayar. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, siapa orang yang terpisah ruh dan jasadnya, lalu ruhnya ini terpisah daripada al-kibar, kesombongan, lalu dia juga terpisah daripada sifat khianat, dan dia terpisah dari hutang, maka dipastikan ia masuk surga. Wah, jadi kalau ada orang yang meninggal dunia terpisah dari sifat kesombongan, terpisah daripada sifat khianat, dan dia terpisah daripada hutang, maka dia masuk surga. Jadi kebalikannya, kalau ada kesombongan dalam dirinya, ada khianat dalam dirinya, dan masih ada hutangnya, bahaya nih kalau gak ke surga ya. Allah Ta'ala alam, tapi di sana cuma ada 2 tempat, kalau bukan surga ya neraka gitu. Jadi ternyata itu yang pertama tuh, terpisah jasad, masih ada hutang, maka itu susah untuk masuk surganya. Nah yang kedua, jiwa seorang beriman itu masih terkatung-katung gitu ya, mau ke atas kalau masih ada hutangnya. Yang ketiga, siapa yang berniat berhutang tapi memang niatnya nggak mau bayar nih, karena ada memang orang kayak gitu jahat banget ya. Bener, Ada orang ngutang dengan niat menghancurkan harta saudaranya, atau dengan kata lain dia ngutang tapi memang niatnya nggak mau bayar ya, menghancurkan harta saudaranya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. Allah akan menghancurkan hidupnya. Hadis riwayat Bukhari. Wah, nggak main-main ini. Kalau kita berniat untuk ya udah utangin aja dia ini segala macam, lalu dia berniat untuk menghancurkan harta saudaranya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Apalagi akibatnya banyak sekali sebenarnya. Nabi tuh nggak mau sholatin orang yang masih punya hutang. Tapi sahabat yang lain disuruh sholatin. Nabi aja nggak mau sholatin. Atau ditanya dulu siapa yang mau bayarinnya gitu. Karena memang tidak terlepaskan. Allah mengampuni dosanya semua orang yang mati syahid. Mati syahid tuh mati cita-cita gitu. Goalsnya orang yang masih hidup itu supaya nanti aksesnya enak di akhirat, itu pengen mati syahid gitu kan. Kita nih pengen mati syahid gitu. Apalagi di zaman Rasulullah SAW ikut berperang bersama Rasulullah. Mereka semua pengen mati syahid. Karena mati syahid itu adalah mati yang istimewa. Semua dosanya diampuni, bersih.
kecuali yang masih punya hutang. Kecuali yang masih punya hutang. Jadi ini hutang ini bukan perkara kecil teman-teman sekalian, teman-teman milenial. Mungkin ada teman-teman yang jangan salah ya, bahaya nih kalau disebut ini ketika kita berhutang kepada teman lalu kita menganggap remeh. Tidak bisa dianggap remeh yang seperti ini. Dan siapa yang berhutang lalu dia tidak membayarkannya, lalu dia meninggal dunia, ingat di akhirat tidak ada lagi uang. Anda pinjam uang di dunia, berhutang uang di dunia, di akhirat tidak ada lagi uang, berarti Anda bayarnya pakai apa? Anda bayarnya pakai pahala puasa Anda bayarnya pakai pahala haji, Anda bayarnya pakai pahala sedekah, subhanallah, dan dihukumi sebagai seorang pencuri kalau dia sengaja tidak membayar hutangnya. Naudzubillah. Nah, ini bicara soal hutang, tadi kita sudah bahas mengenai emas, mengenai barang, mengenai uang. Nah, ini sekarang ada satu pertanyaan, saya pernah dengar cerita ada kasus gini, saya mau jelasin dulu nih. Jadi ada seseorang meminjam hewan nih, lalu hewan tersebut memiliki keturunan. Apakah benar kita itu harus mengembalikan hewan tersebut nanti dibagi gitu hasil keturunannya itu kepada yang punya? Nah ini saya mau tanya sama Ustadz Ahmad kan nih, gimana nih hukumnya kalau kita meminjamkan hewan lalu dia hewannya memiliki keturunan? Kadang kan kita nanti udah sayang nih Ustadz nih, gimana nih? Gimana nih? Mohon penjelasannya, silakan Ustadz Ahmad kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah meminjam hewan. Ketika sesuatu yang dipinjam itu adalah berupa hewan, lalu kemudian pada saat dipinjam ternyata hewan itu memiliki keturunan atau beranak. Betul. Ya. Tadinya pinjam kucing satu, diurusin tahu-taunya punya anak tuh. Betul. Apakah wajib dikembalikan beserta anak keturunannya? Ya. Maka ketahuilah bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam satu buah hadis yang diterangkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Autar, di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Yazid bin Abdullah, Rasul bersabda, "Man akhadha asa akhihi falyaruddah alaih." Siapa orang yang mengambil tongkat saudaranya, maka hendaknya dia mengembalikan kepada yang punyanya. Nah, dari hadis ini ulama menjelaskan bahwasanya ketika seseorang mengambil sesuatu, apakah dia mengambilnya dengan izin atau dengan izin atau tanpa izin. Ketika mengambil tanpa izin, maka dia mengambil sesuatu milik orang lain. Ketika dengan izin, maka ulama membagi lagi bisa dengan cara dia meminjam sesuatu yang diambilnya. Maka ketika sesuatu yang dipinjamkan itu, maka harus dikembalikan sesuai dengan apa semestinya. Jadi kalau saatnya dipinjam itu memang satu ekor kucing ternyata punya keturunan, kata ulama, maka keturunannya itu juga menjadi bagian daripada sesuatu yang dipinjamkan. Karena asalnya adanya kucing yang dipinjamkan, maka beranaklah anak-anaknya kucing. Ya, nah bicara masalah hal tersebut, maka wajib untuk dikembalikan dengan keturunan-keturunannya. Nah, kita bisa belajar daripada cerita ini atau daripada hukum ini untuk mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita. Betul. Emang bukan punya kita kok. Kita pinjem tuh hewan, punya anak, ya kembaliin punya orangnya semua. Dengan anak-anaknya jangan kita milikin, ya. Kenapa demikian? Karena saya teringat perkataan daripada Al-Imam Haddad, Gutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab diwannya, beliau katakan bahwasanya alladzi li gairik lam yasil ilaik walladzi gusimlak hasilun ladek la yaktur hammak magudir yakun. Kata beliau, sesuatu yang menjadi milik orang lain itu tidak akan bisa kamu dapatkan. Dan sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk menjadi milik kamu, maka pasti akan kamu dapatkan. Nah itu kan dia boleh minjem, namanya orang minjem gak boleh munyain. Mesti sadar diri, mesti dipulangin sama yang punyanya. Maka jangan kita memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain. Kita kembalikan, kita ikhlaskan karena itu memang bukan milik kita. Kembalikan kepada kekuasaan dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan jangan memanfaatkan barang pinjaman sehingga ketika hewan tersebut beranak lalu kemudian mengakui bahwa anak keturunan hewan yang dipinjam menjadi milik pribadi. Oh, tidak bisa. Ya, karena ada asalnya. Maka asalnya itu yang membuat anak-anak keturunannya itu maka harus dikembalikan semuanya. Dan ini adalah hukum di dalam meminjam. Ya, sama halnya juga ketika barang yang dipinjam itu ternyata hewan yang dipinjam mati atau meninggal, maka dia harus mengganti rugi.
ya dia harus mengganti rugi ya sebagaimana tadi diterangkan oleh Ustadz Syam itu juga berlaku kepada hewan yang hidup ya ketika dipinjam maka dia harus mengganti ruginya atau mengembalikannya. Wallahu Masya a'lam bishawab. Allah, luar biasa ini penjelasannya. Jadi kalau misalnya kita minjem kucing terus kucingnya mati, itu kita harus ganti dengan warna yang sama, dengan umur yang sama ya Ustadz Ahmad kan ya? Sesuai perjanjian dengan Sesuai pemiliknya. dengan keridhaan dari pemiliknya. Pemiliknya. Dan itu tadi dijelaskan Ustadz Sam kalau memang meninggalnya atau dalam keadaan karena memang tidak disengaja maka tidak perlu ganti. Tapi kalau memang disengaja tanpa ada perhatian, tanggung jawab maka itu harus ganti. Nanti setelah ini insya Allah kita akan menjawab lagi pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.